Aduh, di Indonesia nih kasihan, Kristen paling setengah mati. Ya. Mana ada agama yang paling dihina di Indonesia nih, sampai Ade Armando akui itu. Pakar paling akui itu. Agama yang paling banyak karena hina kita punya. Kitab suci yang paling banyak karena hina kita punya. Junjungan agung yang paling dihina paling banyak kita punya. Coba dari kita berani omong tersalah, habis kau. Yahya Waloni 4 bulan ke 6 bulan. Pada Yahya Waloni punya hina tuh begitu ngeri. Muhammad Kace 10 tahun. Padahal kalau mau ikut itu dua-dua berat, itu sama-sama tuh penghinaan yang ngeri. Coba aja di Indonesia. Baik, shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini masih sama dengan minggu lalu, yaitu Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih membahas tema Knowing Jesus Deeper, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan tema ini akan dibahas sepanjang bulan November sampai Desember, dan klimaksnya adalah hari Natal, ya. 24-25 Desember masih tetap sorotannya adalah Knowing Jesus Deeper. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 8 yang minggu lalu sudah saya soroti, dan minggu ini adalah sambungannya. Saya dan saudara diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti jadi Allah saat dia menjelma menjadi manusia. Kemanusiaan yang ditambahkan kepada keilahiannya. Jadi Allah tidak bisa berhenti jadi Allah, kekasih-kekasih Tuhan. Nah, karena Allah tidak bisa berhenti jadi Allah, maka otomatis sifat-sifat yang ada pada dirinya pun tidak akan berubah. Kemahakuasaannya, kemahahadirannya, maha kasih, dan lain sebagainya. Dan sorotan minggu lalu dan minggu ini adalah kita menyoroti sifat kekudusan Kristus. Kristus tidak bisa berubah dalam kekudusan. Kemarin dia kudus, hari ini dia kudus, selama-lamanya dia kudus. Kalau kita tidak demikian, kemarin kita semua kotor, hari ini kita ada dalam Yesus, kita disebut orang kudus, orang-orang yang dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Dan ada eksperimen panjang dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Selagi kita masih hela napas ini, kita dilatih untuk terus berjuang supaya sebisa mungkin kekudusan kita semakin bertumbuh, sebisa mungkin kekudusan kita semakin berbuah. Karena kita itu kudus tidak seperti kudusnya Yesus. Saya sudah jelaskan, kudus itu ada artinya 3, dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah, dan murni, sempurna. Murni dan sempurna kita belum dapat sekarang. Kita sedang bergerak menuju sana. Murni dan sempurna nanti ketika kita sudah ada di sorga, ya. Roh kita sempurna, bahkan tubuh kita juga sempurna karena kita pakai tubuh kemuliaan, ya. Tetapi saudara-saudara, saya perlu tekankan dari apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu ini beberapa catatan penting, supaya jangan ada orang Kristen yang mendengar penjelasan ini, yaitu bahwa Yesus sempurna dan kita belum sempurna dalam urusan kekudusan, ya. Ya, kalau kudus secara posisi, ya kita kudus. Secara eksperimen, nah kita sedang menjalani. Nanti secara totalnya nanti di sorga. Sekarang belum di sorga. Tetapi saya ingatkan supaya jangan ada kita yang merasa terhibur dengan kontras yang saya soroti itu. Maksudnya adalah contoh praktis nih. Waduh, oh ternyata saya tahu kenapa saya biasa melawan suami, atau saya melukai istri, atau saya melawan orang tua atau anak muda. Kenapa saya pacaran selalu jatuh dalam dosa. Oh, saya sudah tahu. Saya hari ini diberkati karena ternyata saya belum sempurna. Bukan itu poinnya. Yang namanya jatuh dalam dosa tidak ada penghiburan. Dalam artian tidak ada orang yang jatuh lalu terhibur dengan penjelasan, oh belum sempurna, jadi ya wajarlah. Tidak ada yang wajar di situ. Yang namanya orang di dalam Kristus
ya, harus tunduk kepada Allah. Dan manifestasi orang tunduk kepada Allah salah satunya adalah ketika ada dosa tetap judulnya sama, berduka, titik. Jadi ketidaksempurnaan kita ini harusnya bikin kita berduka, bukan bersuka. Ya, saya punya kekhawatiran itu. Sementara saya mempersiapkan lagi lanjutan materi yang minggu lalu, saya punya kekhawatiran itu. Jangan-jangan ada jemaat yang bilang, oh ya sudahlah, kita namanya sempurna di sorga, sekarang kita belum sempurna, jadi enak-enak saja jatuh bangun dalam dosa, enak-enak saja main lumpur dosa. Padahal kita tahu bahwa binatang saja berusaha untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ciptaan paling mulia, gara-gara kita Yesus mati di Golgota, lalu kita justru jatuh terus di lubang yang sama. Khotbah minggu lalu saya perlu beri catatan ini, jangan ada kita yang bawa pulang pandangan seperti itu. Sekali lagi, waktu kita berdosa sebagai orang yang sudah terima Yesus, ada Roh Kudus, dan waktu kita berdosa itu pasti Roh Kudus berduka. Roh Kudus dan roh kita itu sudah jadi satu. Jadi kalau dia berduka pasti kita susah. Itu tidak bisa dihindari. Orang yang mengaku Kristen bikin dosa tidak ada duka, sebenarnya itu Kristen KTP yang tidak punya Roh Kudus. Makanya tidak ada rasa stres, tidak ada rasa berduka. Harusnya berduka, ya. Dan orang yang berduka seperti itu justru akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya di dalam Matius pasal 5 ayat 4 itu firman Allah bilang begini, 1, 2, 3, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, jadi kita berduka di sini bukan duka kerabat meninggal lalu kita berduka, bukan itu. Ini sorotan di sini bukan. Kalau duka karena meninggal ada ayat lain, tapi kalau ini berduka karena dosa. Jadi sekali lagi, anak Tuhan sejati salah ngomong aja stres, salah berperilaku kepada seseorang, kita udah aduh kenapa saya ngomong begitu, kenapa, aduh harus. Nah itu saya setuju, itu anak Tuhan sejati. Bukannya bangga supaya dia tahu ketemu turunan tuh gila. Apa yang mau dibanggakan dari turunan gila? Ya kan, jangan. Harusnya stres. Kenapa ya? Saya akan berusaha untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Ini tolong dicatat Bapak Ibu terkasih ya. Jangan ketidaksempurnaan membuat sukacita, tidak boleh. Justru belum sempurna, harus terus berjuang. Orang yang mendekat kepada Allah tak terhindarkan, pada saat yang sama dia akan menyucikan diri. Nah, orang menyucikan diri itu salah satu caranya ya dia mulai berduka. Berduka itu kata Yunaninya penteo. Malah berkabung saudara-saudara. Makanya di dalam Yakobus 4 ayat 8 itu janji Tuhan bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat padamu. Itu pasti. Semua yang mendekat pada Allah, Allah akan mendekat padamu. Kalau ada di antara kita yang mendekat kepada Allah dan merasa ternyata Allah tidak dekat kepada Anda, pertama, itu perasaanmu saja. Tidak demikian, Tuhan pasti mendekat padamu. Ini janjinya. Jadi kalau Anda sudah berdoa, sudah melayani, sudah saat teduh, baca Alkitab dan lain sebagainya, kok rasa kayak Tuhan jauh ya? Perasaanmu saja. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mungkin memang ada dosa tertentu. Jadi tolong dibereskan ya. Entah itu vertikal, itu horizontal. Tinggal mengaku beres kok. Ya. Lalu dia lanjut, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Menarik ayat 9-nya. Sama-sama perhatikan. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Orang yang tahu dia belum sempurna, apalagi dia jatuh dalam dosa, tidak ada yang namanya menari-nari, tidak ada yang namanya pesta-pesta. Yang ada adalah sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Nah itu dia. Seperti Daud ketika dia menyesali dosa-dosanya karena kejatuhannya dengan Batsyeba, dia betul-betul menangis dan dia bilang, Tuhan tolong bangkitkan kegirangan yang ada padaku, ampuni aku. Sepanjang Tuhan tidak ampuni aku tertekan, aku setengah mati. Kira-kira begitu ya. Hendaklah tertawa mukamu ganti dengan ratap, dan sukacita dengan duka cita. Jadi sekali lagi ya, catat ya, kalau Bapak Ibu ada yang bikin dosa senang-senang, Anda perlu mencurigai dirimu sendiri. Kau Kristen apa? Kau ada Roh Kudus atau tidak? Kok bikin susah orang senang? Melawan firman kok senang? Aneh bin ajaib. Ya,
Yang kedua, yang saya mau beri catatan penting berkaitan dengan khotbah minggu lalu adalah, kalau memang Yesus adalah yang kudus sempurna dan kita belum sempurna, maka pelajaran pentingnya adalah, kalau sudah tahu kita belum sempurna dan hanya Dia yang sempurna, makanya seperti ayat tadi, dekat terus sama Dia, nempel terus sama Dia. Dengan nempel kepada yang sempurna ini, nempel kepada yang murni ini, yang maha kudus ini, maka percayalah, kekudusan kita akan bertumbuh. Jadi kekudusan itu ada pertumbuhannya, Bapak Ibu. Ya, ingat, kekudusan itu ada pertumbuhannya dalam pengalaman hidup sepanjang kita masih diizinkan hidup di planet ini. Rahasianya ya, tinggal dalam Dia, Dia dalam kita, tidak bisa tidak. Dari sudut Allah sudah jelas, Allah janji, aku tidak akan lepaskan kamu. Satu kali kita ada di tangannya, Dia tidak akan lepaskan kita. Tapi kita ini, saudara-saudara, diciptakan dan dikaruniakan untuk bisa memilih dengan bebas. Maka sebagai hamba-hamba Allah, kami semua serukan, pakailah pilihan bebasmu, pakailah kehendak bebasmu untuk terus mendekat, terus melekat, tertanam, berakar kuat di dalam Dia, supaya kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayatnya yang keempat, firman Allah bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yesus kita berbuah banyak. Dan kalau secara spesifik kita bicara tentang kekudusan, aduh, buah kekudusannya kelihatan dari bicaranya, buah kekudusannya kelihatan dari bisnisnya, buah kekudusannya kelihatan dari cara dia bersosialisasi, dari cara dia bergaul, dari cara dia melayani, dari cara dia berperan sebagai seorang kepala keluarga, dari cara dia melayani sebagai seorang istri. Itu akan bertumbuh terus. Amin. Kalau sudah tahu yang sempurna Dia, nempel dong sama yang sempurna. Sehingga kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa, terutama dalam persoalan kekudusan. Lagi-lagi saya ingatkan, kekudusan adalah benteng bagi kita. Setan tidak akan dapat celah kalau memang kita jaga kekudusan. Dan itu pasti bisa kita lakukan bersama Dia. Karena Dia bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Di dalam Dia kamu bisa berbuat banyak. Saya nonton di TikTok podcast hamba-hamba Tuhan, saya tidak tahu namanya, tapi saya senang, makanya melekat di pikiran saya sehingga bisa menjadi semacam ilustrasi pada kesempatan ini, yaitu seorang hamba Tuhan ketemu seseorang dan dia berkata, coba kamu 2 jam tiap hari dengan Tuhan, nanti baru kamu ketemu saya 5 tahun ke depan. Tidak mungkin kamu tidak jadi seseorang. Tidak mungkin. Kau 2 jam tiap hari dengan Tuhan Allah dalam doa dan baca Alkitab, lalu kau ketemu saya 5 tahun kemudian, tidak mungkin kau itu bukan siapa-siapa. Tidak mungkin dalam dirimu tidak keluar karya-karya terbaik. Mengapa? Karena kamu intim sama Sang Kudus. Kamu intim sama Sang punya segala berkat. Dia yang kasih ide-ide terbaik, hikmat terbaik, supaya bisa bikin ini, bikin itu, omong ini, omong itu, terobosan ini, terobosan itu. Tidak mungkin kalau kau 2 jam tiap hari dengan Dia, lalu kau bukan siapa-siapa 5 tahun ke depan. Tidak mungkin. Kau pasti jadi seseorang yang diperhitungkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak mungkin kau begitu-begitu saja. Dia bilang 5 tahun. Kalau bagi saya mungkin tidak sampai 5 tahun, saudara. Sudahlah, kita berharap kita semua diizinkan masuk 2025. Jadikan tahun 2025 tahun intim sama Tuhan. Jadikan tahun 2025 untuk melakukan tema ini, Knowing Jesus Deeper. Dan Anda akan lihat apa yang terjadi di 2026, 27. Jaga keintimanmu sama Tuhan. Saya yakin sesuatu terjadi. Di sekitar akhir masa-masa saya tinggal di Jakarta, akan selesai sekolah teologi dan harus pulang, saya sama seorang teman saya, dan menurut saya dia punya karunia memotivasi juga yang luar biasa, yaitu saudara Oki Logo. Kita dua duduk di Monas, duduk dari jam 10 apa jam 11, sharing kehidupan itu sampai pagi. Monas, kan Monas ramai tuh, pagi-pagi duduk lihat Monas tinggi ya.
Awi demo na segede iya ya kan. Jadi mulai share tuh. Nah, teman saya ini anaknya dia bilang hidup tuh mesti punya target, Pak Mel. Kalau saya 5 tahun ke depan saya mulai tekuni musik saya. Dia salah satu anak Kupang yang jago musik. Ya, saudaranya Pak Imelgi. Ya, dia bilang mau jadi apa? Saya target begini. Saya mau bisnis ini. Dan saya lihat itu jadi. Lalu dia tanya sama saya, kalau Pak Mel mau jadi apa? Saya bilang saya tidak muluk-muluk. Saya fokus pulang NTT karena saya rasa saya terpanggil dan lebih ngefek di NTT. Saya akan pulang jadi pengkhotbah keliling di NTT. Itu aja. Dan saya lihat Tuhan berkati dia. Dan memang kita punya target dan kita belajar intim sama Tuhan. Ya seperti sekarang ini. Di pikiran saya, ya sudah khotbah keliling NTT. Sabu, Sumba, ya Flores, Amnaton, Anuban, Kuan Heum, Amabi Amfeto. Cabang Tilong, apa segala macam. Ekateta, Camplong. Itu sih, itu daerah yang pernah saya kunjungi. Soal Tuhan mau bikin lebih besar, suka-suka Allah. Ingat apa yang Tuhan lakukan kepada Salomo. Dia tampakkan diri dan suruh Salomo, minta apa saja. Salomo bilang tidak banyak-banyak, Tuhan kasih saya hikmat untuk urus ini bangsa. Urus ini Israel. Tuhan bilang oke, itu saya kasih. Tapi apa yang kau tidak minta, saya akan kasih juga. Salomo tidak minta kaya, Tuhan kasih kaya. Dan para pengusaha Kristen kalau ketemu mereka bilang, gara-gara Salomo nasi pengusaha itu dipotong semua. Karena Tuhan sudah bilang, setelah kau tidak ada orang sekaya kau. Tidak akan ada yang sekaya Salomo lagi. Katanya nasib pengusaha-pengusaha dipotong sama Salomo. Setelah kau tidak ada orang sekaya kau lagi. Itulah Allah kita. Efesus pasal 3 ayat 20. Firman Allah bilang begini. Sama-sama 1, 2, 3. Bagi dialah yang apa? Dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Teruslah mengenal Yesus lebih dalam. Jaga hubungan intim dengan dia. Dalam doamu, dalam pembacaan kitab suci. Saat teduhmu, kesendirianmu dengan Allah. Nanti kau rasakan sendiri. Tidak mungkin dia berdusta. Dia punya rencana terbaik bagi Anda dan saya. Amin. Apapun itu, pokoknya luar biasa. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, bagi orang-orang tua yang punya anak, tolong tanamkan ini kepada anak-anakmu, kekasih Tuhan. Sehingga nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita mati tenang. Tidak usah pikir, aduh be mati ini anak karena ajar dia dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Anak kita pasti jadi seseorang. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi kok kata Alkitab. Jadi jangan takut kekasih Tuhan. Saya pergi baru pulang dari Kalimantan. Ya ternyata panitia itu rapat untuk kegiatan, cari pembicara. Disodorkanlah YouTube pendeta-pendeta. Akhirnya pilihan jatuh pada saya. Itu sudah diprogramkan dari jauh-jauh hari. Tapi yang menjadi motor penggerak, bulan Mei kemarin dipanggil Tuhan. Tapi dia bilang itu rencana, tidak boleh tidak. Dan yang eksekusi lanjut adalah para pendeta. Dan salah satunya adalah anaknya. Ya, namanya Pak Matias, mungkin dia ada nonton sekarang. Saya lihat, jadi dia ikut pola papanya. Papanya tuh sedikit ngomong, tapi kerjanya banyak. Idenya dia, buka untuk gereja, tanah 10 hektar untuk sawit. Itu gereja sudah tidak kekurangan uang itu, kalau di Kalimantan. 10 hektar sawit milik gereja. Dia selalu bikin terobosan, ini, itu, ini. Datang ke pastorinya dari kayu. Dia bilang, tolong susu hitung dulu semua. Bangun, disitulah pastor saya dan ibu gembala tidur selama kurang lebih hampir 1 minggu di Kalimantan, di desa Miau Baru. Jadi anaknya itu melanjutkan banget persis. Jadi orang tua sudah meninggal tapi anak takut akan Tuhan. Aduh, berdampak luar biasa. Ya Bapak Ibu jangan takut, orang-orang tua kita pasti meninggal. Pastikan sudah ada warisan rohani yang luar biasa kepada anak-anak kita. Dan tenang saja ya, mereka pasti diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu catatan seputaran bagian pertama yang saya soroti minggu lalu. Sudah ada bagian kedua yang saya soroti, yaitu poin besarnya Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dalam kekudusan. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi pada dirinya yang seolah-olah memperlihatkan bahwa dia berdosa. Yang sudah saya bahas pertama minggu lalu adalah Yesus katanya kudus, tapi kenapa memberi diri dibaptis?
Sedangkan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pengampunan dosa. Kita sudah tahu jawabannya. Semua orang yang memberi diri dibaptis meminta ampun dosa, tapi Yesus tidak minta ampun dosa. Bahkan Yohanes mau mencegah Yesus dan berkata, akulah yang layak dibaptis oleh engkau. Tapi Yesus bilang, seluruh kehendak Allah harus tergenapi. Jadi ada skenario khusus dari Tuhan bahwa Yesus harus melalui proses baptisan, bukan karena dia ada dosa. Tidak sama sekali. Yang kedua adalah Yesus marah, dan seringkali dalam marahnya Yesus itu ada kata-kata yang keras. Tapi juga sudah kita soroti minggu lalu bahwa kemarahan terhadap dosa justru itu harus dilakukan. Dan yang Yesus lakukan adalah kemarahan terhadap dosa, bukan kemarahan yang lahir dari dosa. Itu beda. Sampai sekarang kalau ada orang percaya yang marah karena sebuah ketidakadilan, marah karena sebuah kesesatan, marah karena sebuah penipuan, marah karena sebuah ketidakjujuran, itu marah yang benar. Iya, itu marah yang benar. Sambil menjaga supaya kemarahan itu tidak berlarut-larut. Karena Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, sama-sama baca 23. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam hal ini tetap butuh tuntunan Roh Kudus supaya terkendali. Ada saat di mana Musa marah, Allah toleransi. Oh, marahmu benar. Sampai dia banting 2 loh batu. Tuhan sudah tulis 2 loh batu, Musa banting ke si hancur. Saking marahnya karena Israel menyembuh anak lembu emas di bawah kaki gunung Sinai. Tapi marah yang berikut tidak bisa ditoleransi lagi. Tuhan suruh hanya bicara pada gunung batu, tuh air keluar. Musa pukul 2 kali. Nah, ini marahnya kebablasan. Jadi siapapun kita, mulai dari Bapak Gembala sampai jemaat, yang pernah marah dengan alasan marah karena kebenaran bla 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 bla, tetap harus hati-hati. Karena kadang-kadang alasannya marah kebenaran, tahu-tahu kebablasan, dan ujung-ujungnya kita kehilangan berkat. Seperti Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Sudah capek-capek bawa keluar Israel dari Mesir. Tuhan bilang tidak, kau tidak hormat kekudusan, kau dengan Harun tidak masuk. Maka dari itu, sekalipun ada ayat-ayat begini, tetap ya dibutuhkan kehati-hatian. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada satu tambahan yang bagi saya ini juga sangat penting, sangat serius, yaitu bahwa kekudusan Yesus itu tidak bisa berubah sekalipun Tuhan Yesus pernah dikuasai oleh rasa takut dan gentar. Dia pernah takut, dia pernah gentar, tapi dia tetap kudus. Saudara-saudara, di dalam pengalaman Yesus di Taman Getsemani, itu dicatat di Injil-Injil. Saya soroti versi Injil Markus. Dalam Markus 14 ayat 32 sampai ayat 33, firman Allah bilang begini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Terus ayat 33, jemaat terkasih perhatikan. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Garis bawahi, ia sangat takut dan gentar. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu disoroti nih. Tadi habis ibadah 1 masih ada jemaat yang WhatsApp. Karena dia berurusan dengan orang-orang yang non-Kristen. Dan mereka selalu persoalkan ini. Katanya Tuhanmu kudus hebat. Kenapa dia takut dan gentar begitu? Tuhan model apa kok takut dan gentar? Ini semacam menjadi celah bagi orang-orang tertentu. Ingat ya saudara-saudara. Jangankan mereka yang bukan Kristen. Yang begitu sewot otak-atik kitab suci kita. Bahkan dalam Kristen saja nih. Kalau Kristennya tanpa pertobatan, tanpa Roh Kudus, atau saya sebut dengan Kristen KTP, mereka itu kadang-kadang suka ejek, olok kita yang bertobat, kita yang melayani Tuhan, kita yang katanya sudah melangkah cari Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi sasaran olokan, ejekan dari orang-orang Kristen tanpa Roh Kudus. Dan itu tidak boleh mengagetkan kita, karena itu biasa dan sudah dinubuatkan. Salah satu data yang menjelaskan itu adalah surat Yudas. Yudas itu satu pasal di ayat 17, dia bilang begini, perhatikan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. 18 jemaat baca, 2, 3. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Iya, ini banyak pengejek ini.
Dan orang-orang begini hidup tanpa Roh Kudus. 19:23, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kadang-kadang mereka bisa dipakai setan juga untuk olok agama kita, iman kita, Tuhan kita, firman-firman yang ada ini. Kalau saudara yang Kristen sejati aman, sudah mengerti. Tapi kalau yang belum sejati, bahkan mungkin beberapa di antara kita pernah ada di zona Kristen tidak sejati, dan kitalah yang dipakai setan untuk ejek olok orang. Mungkin kita pernah, saudara-saudara. Kalau ada kerabat kita yang mulai kelihatan bertobat, ya, kelihatan mulai berubah sedikit, sudah tidak lagi ikut gaya-gaya kita yang lama. Lalu dia muncul di kumpul keluarga, karena dia sudah gereja di Amazing Grace misalnya. Dia baru muncul, dosa bisik, melatok pasisten. Bayangkan. Itu saya sudah dengar banyak ya. Dan banyak beberapa jemaat itu sasaran sekali. Karena dulu kalau pesta-pesta, ibu ini yang pimpin. Dia bisa putar di tiang tenda itu. Dia nih. Tapi sekarang kalau pesta dia hanya paling titik bantu memasak. Atau pina isi di pembagian, kumpul keluarga. Tapi kayak yang bajoget, mafafiti, kayak haus hiburan apa di sandalnya. Nah itu orang mulai aneh tuh. Talebeleh, beberapa masih di dunia. Ya setan mulai coba menghibur kita seperti yang saya bilang di awal. Kan belum sempurna. Itu hiburan palsu. Roh Kudus tidak hibur begitu. Orang kalau dorong Anda bikin dosa dan Anda terhibur. Atau minimal tidak langsung dosa parah. Tapi itu menjadi pintu gerbang menuju dosa parah. Dan Anda terhibur. Aduh, hati-hati. Gembalamu sudah bicara. Roh Kudus yang kita bahas ini. Roh Kudus menghibur kita. Ya, dia tuduh kita ini dosa. Setelah kita menyesal, dia hibur kita. Itu penghiburan Roh Kudus. Jangan kayak penghiburan setan dan alat-alatnya. Edar minum baru bilang, minum sudah kok. Pasti ketonjuk. Betul lah. Anda terhibur. Ya. Ini kepala dinas yang suruh. Anda juga angkat. Enak tambah lagi. Tak. Dia yang bikin kacau. Beberapa bapak WA saya begitu. Awal tolak. Terima satu kali. Itu jadi pintu masuk tuh. Terus sampai mabok. Ada bapak cerita saya. Dia datang sudah dengan kesaksian yang paket bagus. Dan orang sudah tahu. Dia orang pelayanan ya. Mungkin timnya saya juga, begitu kan? Dia ini memang tidak mau yang begitu-begitu. Tapi Anda lihat ini. Yang Alkitab bilang pergaulan yang buruk kan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Tak masuk di dalam. Angka tuh maka bapak tua mabok. Jemaat di sini. Mabok. Dia besok dia sadar tuh. Pas dia di kantor. Satu hela rokok baru full. Ini nih yang bilang firman. Banyak di situ, tapi di situ dia rasa Tuhan pukul dia di situ. Wow. Sudah terlanjur bersaksi. Kawan hela berfusa kasih awan kemuliaan. Ini yang firman nih. Apanya sentil-sentil yang begitu. Anda lihat itu. Makanya kita semua harus jaga baik-baik. Anda yang di TikTokmu, di apamu segala macam. Ada firman, ada ayat, ada lagu rohani. Jangan campur-campur, nanti orang bingung. Ini apa? Lu ini apa sebenarnya? Kau tidak beda sama bunglon. Kau tidak jelas juga sebenarnya. Begitu. Makanya kita harus bangkit. Amin, kekasih Tuhan. Harus hati-hati. Tetap beri warna beda. Kalau rasa tidak kuat, di sini cabut, keluar. Jangan paksa diri. Kalau ternyata garam yang Anda buang ternyata diinjak-injak orang. Keluar. Mau tabur apa lagi? Kau pun garam dia sudah injak semua itu kok. Sudah tidak asin begitu. Nah saudara ini orang-orang kayak begini nih. Makanya saudara kalau yang harus hadir pun hadirlah jadi berkat. Suasana tidak enak, kabur. Jangan paksa diri di situ. Jangan paksa seperti Lot yang bertahan sampai tersiksa. Kan Lot begitu tuh. 2 Petrus 2 tuh. Ayat 6. Sudah lihat ini ayat. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita
oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Yang terus-menerus menderita. Tapi paksa diri di situ. Kan dia yang pilih mau masuk situ toh. Bayangkan satu kampung tuh jahat semua. Cuma dia, istri dan anak-anak. Dia kelihatannya masih kuat. Istri sudah tergoyang itu. Makanya menoleh jadi tiang garam. Anak-anaknya kacau. Kasih mabok, papanya tidur sampai dapat anak. Bapaknya orang Moab dan bapaknya orang Amon. Itu anak Lot tidak tahu apa-apa itu. Baca itu ayat. Mereka jebak papanya. Anda lihat, tinggal dia sendiri. Bini anak hancur semua moralnya. Makanya jangan lihat orang tampilan luar, baju bagus, sepatu bagus, pakaian bagus. Cek dulu isi dalam hancur semua. Kan banyak orang terpukau dengan style. Bukan masalah ini. Bikin apa luar mewah, bagus, mahal. Barang branded, limited edition. Tapi isi dalam hancur. Sengsara kan? 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi saudara, tuluslah seperti merpati, tapi cerdik juga. Harus cerdik seperti ular. Maksudnya adalah tahu-tahulah timingnya pas atau tidak. Ini lihat-lihat juga kalau saudara sendiri tidak kuat jangan paksa diri di situ. Bermain cantiklah di dalam terang firman Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang di luar sana ini yang jadi pengejek-pengejek firman ini ngeri-ngeri sedap saudara-saudara. Contoh aja, pokoknya seputaran Tuhan Yesus lah, seputaran firman. Petrus membahas hal yang sama ketika banyak hamba Tuhan bahkan Nabi Rasul khotbah bilang Yesus mau datang, Yesus mau datang. Mana Yesus mau datang? Omong kosong. Mereka ejek. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 itu mulai ayat 3 saudara-saudara firman Allah bilang begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Iya. Nah kalau yang Kristen aja ada yang model begini, apalagi yang non-Kristen. Yang secara ngaur, copot-copot ayat di dalam kitab suci kita ini. Aduh di Indonesia nih kasihan, Kristen paling setengah mati. Ya. Mana ada agama yang paling dihina di Indonesia ini sampai Ade Armando akui itu. Pakar paling akui itu. Agama yang paling banyak karena hina kita punya. Kitab suci yang paling banyak karena hina kita punya. Junjungan agung yang paling dihina paling banyak kita punya. Coba dari kita berani omong tak salah. Habis kau. Yahya Waloni 4 bulan ke 6 bulan. Padahal Yahya Waloni punya hina tuh begitu ngeri. Muhammad Kace 10 tahun. Padahal kalau mau ikut itu dua-dua berat itu sama-sama tuh. Penghinaannya ngeri. Coba aja. Di Indonesia. Ya tapi sudahlah. Ini konsekuensi jadi Kristen. Dan kita bersyukurnya ya tidak semua orang begitu. Masih ada yang berpikiran sehat ya. Yang betul-betul masih cinta Pancasila dan lain sebagainya. Tapi dilihat dari terang firman Tuhan ini. Kelompok seperti ini tak terhindarkan Bapak Ibu terkasih. Mereka copot-copot ayat Alkitab. Coba tanya mereka, pernah belajar hermeneutik? Pernah dilantik oleh sinode tertentu sehingga engkau bertindak dengan otoritas? Kau dikasih mandat untuk menafsirkan kitab suci kami? Atau dari agamamu ada tidak dorongan dengan dasar hukum? Pergi bahas kitab suci mereka. Kalau tanya itu pasti tidak ada. Tapi seenak-enaknya mereka bahas. Nah mereka ini tahu nih ayat-ayat seperti yang kita bahas hari ini. Yesus takut dan gentar. Terbukti tadi jemaat pulang melalui WA saya setelah dengar khotbah ibadah 1. Dia bilang, Pak saya berurusan dengan orang-orang yang beda agama. Dan mereka selalu mempertanyakan ini Pak. Terima kasih untuk penguatannya. Jadi dapat pegangan. Lalu saya balas sama dia begini. Pak
kita yang ada Roh Kudus, kita bisa mengerti. Tapi Bapak jangan berharap banyak bahwa mereka yang tanpa Roh Kudus itu juga akan mengerti seperti kita mengerti. Kita mau jelaskan sebagus apapun, sedetail apapun, yang namanya orang tanpa Roh Kudus, ya tidak bisa paham. Saudara yang ada Roh Kudus pasti paham, mereka mana mau. Maka dari itu saya tetap mau kita belajar. Orang tanya kita jawab. Soal mereka bisa mengerti atau tidak, itu bukan ranah kita, bukan porsi kita. Karena seorang filsuf Kristen bernama Anselmus, dia mengatakan iman mendahului pengertian. Aku beriman makanya aku mengerti, bukan pengertian mendahului iman. Salah dalam Kristen. Iman mendahului pengertian. Orang kalau beriman kepada Kristus, dia akan dituntun untuk mendapatkan hikmat sehingga mengenal Kristus, bahkan mengalami keselamatan dalam Kristus. Tanpa itu tidak bisa. Kita semua keturunan Adam dan Hawa ini Bapak Ibu, mau doktor kah, profesor kah, magister apakah, apapun latar belakang disiplin ilmu kita, tapi tanpa Kristus di hidupmu dan hidupku, di mata Allah kita orang bodoh semua. Catat itu. Siapapun kita, dunia mau angkat jempol kayak apa, di luar Kristus kita bodoh. Tetapi bagaimana caranya supaya kita menjadi pintar? Ya belajar mengenal Allah melalui kitab suci. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15, Paulus bilang begini kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci memberi hikmat. Jadi kalau orang mulai belajar kitab suci, dia akan dapat hikmat. Kebodohan itu mulai disirnakan. Tuhan mulai hapus kebodohan. Kebodohan diganti dengan hikmat. Kenapa? Karena mengenal kitab suci. Inti berita kitab suci apa? Yesus. Knowing Jesus deeper. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya melalui firman Allah. Tapi sekali lagi, orang-orang tanpa Roh Kudus tidak bisa menerima ini. Mereka tetap bilang kita bodoh. Makanya dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-13, Paulus bilang aku menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya Roh Kudus. Nah ini nyambung, connect langsung, perhatikan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Iya, Paulus juga dulu backgroundnya pintar. Tapi setelah bertobat, Paulus bilang dulu tuh aku jahat sekali, gelap, aku tidak tahu apa-apa. Jadi saudara, dunia boleh bilang dulu, woi Paulus pintar. Setelah dia bertobat, dia bilang aku tidak tahu apa-apa. Aku melakukan semua di luar pengetahuan. Itu yang saya maksudkan. Ya dunia boleh akui, oh dia cum laude, oh dia bla bla bla. Tanpa Yesus bodoh. Tapi sebaliknya, mereka yang tanpa Yesus bilang kita juga bodoh. Karena orang tanpa Roh Kudus tidak bisa menerima hal-hal yang dari Roh Kudus. 14 sama-sama baca 2-3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah saudara-saudara, menyoroti tentang Yesus takut dan gentar. Ya, saya harap Roh Kudus bantu kita memahami. Yesus takut dan gentar ini saya akan mulai dengan begini. Memang penyebab ketakutan muncul pertama dalam diri manusia, muncul pertama dalam nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa saat mereka bikin dosa. Jadi apa penyebab ketakutan? Dosa. Sebelum ada dosa, relasi Tuhan dengan Adam dan Hawa begitu manis, begitu indah, pokoknya terlalu luar biasa di Taman Eden itu. Tapi setelah mereka makan buah terlarang itu, Kejadian 3 ayat 8, firman Allah berkata begini jemaat, 2-3 semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya baca 9-nya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, takut itu muncul gara-gara dosa. Takut, khawatir, gelisah, itu semua muncul gara-gara dosa. Saudara-saudaraku. Tapi apakah
ketakutan jenis ini bisa diterapkan kepada Kristus? Jelas tidak bisa, Bapak Ibu terkasih. Karena Alkitab berkata, Yesus itu lain daripada kita. Dia bisa mengalami kelemahan-kelemahan seperti yang kita alami. Jadi dia tambahkan pada dirinya kelemahan-kelemahan tertentu seperti yang kita alami, tetapi kelemahan tentunya tanpa dosa. Makanya Yesus juga bisa menangis. Yesus juga bisa sedih. Yesus juga bisa gelisah. Saudara-saudara. Tapi beda sama kita. Makanya dalam Ibrani 4 ayat 15 itu firman Allah bilang begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia sama dengan kita, lemah juga. Tapi beda, lemahnya kita tuh lemah penuh dosa. Ya, Pak Dempsey tolong siap yang Matthew Poole, yang terakhir saya kirim. Matthew Poole bilang begini, bedanya sebelum ditunjukkan, nanti baru Pak Dempsey masih periksa. Itu saudara-saudara, Yesus punya gelisah, Yesus punya kelemahan yang dia ambil seperti yang manusia punya, itu beda. Ibarat kalau air satu baskom nih, air satu baskom, Yesus punya tuh kita aduk begitu, kayak air tuh diaduk sampai ada gelombang, ada percikan apa, tapi tidak ada lumpur di dalam. Beda dengan kita punya. Kita punya tuh kayak banyak lumpur, satu jangan aduk lama-lama, satu kali geser begitu selesai. Kalau tidak percaya, coba ikut pelayanan dari saya di Kalimantan. Kebanyakan, ya ini saudara-saudara kita di Kalimantan tahu. Dan mereka tuh biasa, mereka mandi air coklat, tambah putih. Kata mandi air bersih, sentarang-tarang sampai nar. Sampai berenang 3-4 jam, tetap. Kalau lu masih ke salon. Itu tuh adil Serius, betanya jadi biasa kalau masuk Kalimantan, ya ready sesudah. Lihat dulu teman-teman penginjil ke Kalimantan masuk di sungai. Begini, juru selamat kita sendiri gelisah. Tetapi tidak dengan cara yang berdosa. Perhatikan komentar ini. Kegelisahannya tidak muncul dari ketidakpercayaan. Dan juga tidak dilakukan dalam takaran yang tidak semestinya. Itu adalah seperti seorang menyatakan dengan benar atau baik. Seperti pengadukan terhadap air bersih. Di mana tidak ada lumpur di dasarnya. Itu Yesus punya. Jadi kita aduk kayak apapun tetap itu air jernih. Jadi itulah kelemahan yang Yesus ambil dan dia pakai di dirinya. Dan itu cara dia merendahkan diri. Makanya Alkitab bilang dia merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan, hanya tidak berbuat dosa. Lalu dilanjutkan, tetapi ini kontras dengan kita punya perasaan. Tetapi kegelisahan kita adalah seperti pengadukan terhadap air yang mempunyai seluruh air dalam tempat itu kotor, keruh dan berlumpur. Dalam hal seperti ini, jangankan Anda, saya pun tidak lolos. Contoh praktis saja. Kita kadang-kadang baca WhatsApp orang, kita mulai salah mengerti ini. Padahal belum begini. Sampai begitu, aduh, tambah pusing, jadi tambah kotor. Tambah tidak tenang, tambah tidak bisa tidur. Makanya kalau kita berpikir sesuatu, kalau sudah terlalu pusing lah cari hadirat Tuhan, itu sudah terlalu jauh tuh. Sudah terlalu kemana-mana. Nanti ketahuan aslinya baru kita, aduh ternyata tidak demikian. Kita sudah pikiran bercabang sana sini, mengembara sana sini, prasangka sana sini, bla 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 bla, bikin stres, tidak bisa tidur. Faktanya tidak demikian. Nah, saudara-saudara, makanya kita beda sama Yesus. Yesus tidak ada dosa. Bahkan kita disuruh mengikuti jejaknya. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 21, firman Allah bilang begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa jejaknya harus kita ikuti Bapak Ibu? Perhatikan 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Iya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Oh tidak. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini teladan. Kita kadang-kadang sudah balas caci maki. Kita sudah bilang, oh lutung, betelpon bakal Polda ini lo mati. Halo, betelpon Pak Gub ini lo lihat, kota lalu apa? Saudara, sudah kemana-mana. Coba tenang sedikit, tenang. Di hadirat Tuhan. Teladani Kristus. Makanya di poin pertama saya bilang, kalau tahu dia murni, nempel sama dia, nanti kita berbuah banyak. Kalau tidak, nanti kerjakan dengan energi itu, terbuang untuk hal-hal sampah. Capek deh. Dalam dia tidak ada dosa. Pasal 3
ayat 5. Firman Allah berkata 1, 2, 3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi sekalipun dia gelisah, dia takut. Gelisah dan takutnya beda dengan gelisah dan takutnya kita. Kadang-kadang orang-orang itu, saya harap Kristen jangan ada begitu ya. Seperti orang-orang di luar sana, yang dia pakai standarnya dia. Karena dia pernah gelisah dan dia rasa, kalau gelisah, takut itu pasti nanti kita pikirannya lari kemana-mana. Oh, Kristus tidak begitu, saudara-saudara. Perhatikan komentar Calvin berikut ini ya, tolong dibacakan. Calvin bilang begini. Ketika Kristus takut pada kutuk ilahi, perasaan dari daging mempengaruhinya dengan cara sedemikian rupa, sehingga iman tetap teguh dan tak tergoyahkan. Ya. Karena begitu murninya kehakikatnya, sehingga ia merasa tanpa terluka oleh pencobaan-pencobaan yang akan menusuk kita dengan sangat sengaja. Iya. Jadi betul, dia manusia biasa waktu dia menjelma. Dan dia punya kelemahan itu, dia bisa takut. Tapi takutnya dia beda dengan takutnya kita. Ya. Ada orang yang takut, aduh bagaimana nanti saya masuk neraka. Ini takut begini, takut tidak ada pada Kristus. Dan takut begini memang tidak sempurna dalam kasih. Sebagai contoh, 1 Yohanes pasal 4. Ayat 17, firman Allah bilang begini, buat kita yang percaya pasti sudah aman ya. Tapi orang yang belum percaya atau setengah-setengah percaya, dia masih pikiran, ini mati kemana nih, mati kemana nih. Anda kalau masih ada begitu di ruangan ini, Anda harus datang kepada Kristus dulu. Ada yang tidak beres dengan imanmu. Iman Kristen tidak takut mati, tidak takut penghakiman, tidak takut neraka. Jadi tidak mungkin Yesus ya memiliki ketakutan yang sama seperti ini. Bukan, nanti saya beri keterangan. 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut jenis ini juga tidak bisa diterapkan pada Kristus. Jadi waktu Kristus takut dan gentar yang dicatat oleh Markus itu, dia bukan takut penghakiman, orang hakimnya dia. Dia bukan takut penghakiman. Kalau takut jenis itu jelas dosa. Dan itu tidak mungkin dirasakan atau dialami oleh Kristus. Itu tidak akan pernah mungkin. Bahkan kita semua harus percaya, Dialah yang melenyapkan ketakutan jenis itu. Dia memberi kepercayaan dalam hati kita. Jangan takut, jangan takut. Aku sudah tebus engkau, aku sudah bayar engkau. Akulah hakim yang adil. Dialah datang dan akan pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Jadi dia penguasa sesungguhnya. Makanya bagi kita yang percaya Yesus, pasti tidak takut apa-apa lagi. Karena Roma pasal 8 ayat 1 sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini ketakutan-ketakutan yang saya angkat. Ketakutan-ketakutan yang ada unsur dosanya. Tapi tidak bisa diterapkan kepada Kristus. Tidak bisa. Takut lain lagi. Bahkan saudara tahu, dari semua orang yang masuk neraka, itu pemimpin rombongan atau ranking 1 yang paling dahulu masuk neraka, itu kelompok penakut. Wahyu 21 ayat 8, silakan baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya, ini neraka saudara-saudara. Dan sekali lagi, rombongan paling pertama adalah penakut. Nah, ini takut apa? Takut ular? Bukan. Takut apa? Takut ketinggian? Bukan. Karena ada orang yang naik pesawat kaget bahwa ini sudah tinggi. Lalu dia bilang, pramugari bisa turun? Lalu turun sendiri. Ada di TikTok dulu tuh. Ada nona-nona berteriak minta turun. Pesawat sudah take off, dia minta turun. Aduh, kalau saya yang pramugari pas saya buka. Coba silakan lompat sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini takut memberitakan Injil, takut hidup benar, takut menyaksikan Kristus, takut omong Yesus di depan umum. Karena jangan sampai terlalu munculkan nama itu, bisnisku bermasalah. Rekan-rekan bisnis yang tidak percaya Yesus, tinggalkan aku. Jangan sampai terlalu menonjolkan Yesus, aku kehilangan banyak teman. Ada orang-orang jenis ini, saudara-saudara. Tapi anak Tuhan sejati, dia tidak pusing. Dia tahu Yesus sumber segala berkat. Dia tahu Yesus pemilik langit bumi, laut beserta segala isinya. Ngapain takut? Serukan nama itu. Itu nama yang berkuasa. Amin. Dan jelas, takut ini pun tidak bisa
diberikan kepada Yesus. Jadi takut dan gentarnya Yesus di Taman Getsemani tidak masuk di sini. Karena sekali lagi takut-takut yang saya contohkan ini takut-takut berdosa semua. Tapi takutnya Yesus bukan takut berdosa. Ya, jadi sekali lagi jangan menghakimi Yesus Kristus seperti seolah-olah dia sama dengan kita. Calvin memberikan komentar tambahan berikut ini. Calvin bilang begini, dalam keadaan kita yang berdosa sekarang ini, tidak mungkin untuk mendapatkan perasaan seperti yang ada dalam Kristus. Tetapi kita harus menghormati anak Allah dengan tidak menghakiminya dengan apa yang kita dapatkan dalam diri kita sendiri. Kita boleh takut yang lain-lain. Mana Yesus takut? Tidak pernah. Mau di depan siapa pun dia nyatakan kebenaran. Orang mau rajam dia dengan batu pun dia tetap menyatakan kebenaran. Tetap menyatakan kebenaran. Tidak ada kata ketakutan. Lalu takutnya Yesus ini takut apa? Saudara-saudara, sekali lagi Yesus punya natur manusia. Dan dia punya kelemahan-kelemahan manusia, tapi tanpa dosa. Jadi sebagai manusia dia bisa takut. Nah, Yesus takut apa, saudara? William Hendrickson mengatakan, waktu di Taman Getsemani itu kan Tuhan Yesus berdoa ya. Contoh, Matius 26 ayat 39. Ini membuktikan bahwa Yesus takut. Perhatikan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa yang dimaksud dengan cawan di sini? Cawan di sini adalah simbol murka Allah. Dan itu ketahuan ketika Wahyu 14 ayatnya yang ke-10. Firman Allah bilang begini, Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi Tuhan Yesus, saudara-saudara, di Taman Getsemani yang dia takuti adalah ketika dia melihat murka yang akan menimpa kita semua. Tetapi kemudian dia kalahkan ketakutan itu dengan berkata, kehendakmu yang jadi Bapa. Itu manusiawi banget. Jadi saudara, biar kita benar, kita sudah hidup kudus, bertobat, pendeta lagi KKR, tiba-tiba gempa bumi, masa tidak takut? Sudah nangkep ya? Saya pernah khotbah tuh, Surabaya, yang baru-baru gempa tuh, di GBI Goshen. Itu gempa, nah itu gedung kan, ini saya bilang ini, sebenarnya jujur aja, dalam nama Yesus Tuhan tahu, beta takut. Hanya Tuhan mungkin jaga, tolong, jadi saya tidak lari. Kan lari, ini kan malu. Ini kesaksian apa nih? Live lagi. Baik saudara-saudara, saya ngerti tidak? Masa hanya gara-gara saudara takut gempa bumi, lalu saudara masuk neraka? Tidak mungkin. Kita pergi pelayanan nih, jelas-jelas mau cari jiwa, hidup bagi Tuhan. Tapi tiba-tiba ada lari terlalu kencang, bahan pecah, kita takut lah. Saya pernah satu mobil dengan pendeta-pendeta, ada jemaat sini saya kasih tugas bawa mobil, aduh darah Yesus berkuasa. Dia lari terlalu kencang. Beda itu pendeta potong baramas paha. Dia juga menuju Yesus ya, dia juga Yesus, Yesus. Potong dua baramas mati dia seoto menuju Amnatun sana. Nah, apakah ini dosa? Kan tidak, kan jelas betul ada ingat bini anan. Oh tetap balik kan sembahyang ke kepala pijak. Maksud saya gini, itu contoh kita ya, kita lemah. Tapi Yesus, saudara-saudara, dia melihat seluruh murka Allah yang ditimpakan Allah kepada semua. Mulai dari Adam sampai semua manusia. Tahu berapa triliun manusia yang pernah hidup, sedang hidup, dan yang akan hidup. Semua murka itu Yesus lihat di Getsemani. Makanya William Hendrickson mengatakan bahwa dia sedang melihat cawan murka Allah, tsunami murka Allah. Makanya dia berdoa, bilang kalau boleh cawan ini lalu. Sampai Lukas mencatat, berdoa sampai peluh-peluhnya menjadi darah. Lukas 22 ayat 44, firman Allah bilang apa? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia bilang seperti titik-titik darah. Mayoritas banyak orang mengatakan bukan seperti titik darah. Memang itu darah menetes. Dan itu hanya bisa terjadi kepada orang yang sangat-sangat takut. Itu takut model apa? Belum ada orang yang bisa masuk di posisi ini. Tidak ada. Saudara dengar. Andai kata ada orang masuk neraka. Andai kata ada orang masuk neraka. Dan memang akan ada itu. Itu orang masuk neraka bukan karena dosa orang lain. Dia masuk neraka karena dosanya sendiri. Yesus ini tidak berdosa. Tapi mesti tanggung dosa kita. Dan dia lihat betapa ngerinya murka itu.
Jadi ada pelajaran di balik ketakutan Yesus. Yang pertama, ketakutan itu tidak ada unsur dosa. Yang kedua, dengan melihat Yesus takut dan gentar menghadapi cawan murka Allah, harusnya membuat kita tidak main-main. Bagi yang belum terima Yesus, terimalah Yesus segera, saudara-saudara. Karena murka itu sangat mengerikan. Saudara ingat apa yang dicatat di Wahyu pasal 6, ayatnya yang ke-16 dan 17. Ayat 16 berkata begini soal murka itu. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, ya, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. 17 sama-sama 23. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Sampai mereka bilang, ayo batu-batu runtuh timpa kami. Sungguh mengerikan. Ya, itu manusia melihat hanya sebagian. Yesus lihat seluruhnya. Ada tsunami murka Allah yang akan menimpa kita yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi puji Tuhan, Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yesus ambil alih itu semua bagi kita. Maka dari itu siapapun Anda dan saya, ayo bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh. Yang sudah terima Yesus, semakin cinta akan Dia, kita melayani terus dengan dasar pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Saya percaya kehidupan rohani kita semakin dahsyat. Saya selesai, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.